Jumpa lagi dalam channel Titan Gapi. Oke, pada kesempatan kali ini kita mau coba share tentang bagaimana cara memilih ikan gapi ya teman-teman. Jadi yang kita mau share sekarang ini adalah memilih ikan gapi untuk kita breed agar breeding kita, budidaya kita, ikan gapi kita itu bisa sukses ya teman-teman ya. Jadi di sini ada semacam apa ya? Ada semacam trik. Nah, ada sebuah trik yang kita gunakan di Titan Gapi untuk memilih jenis ikan gapi yang akan kita breed ya teman-teman ya. Karena mengingat tempat kita juga terbatas, lahannya terbatas, tempatnya terbatas, jadi kita tidak bisa melakukan breeding semua jenis ikan gapi ya, karena untuk membreeding semua jenis ikan gapi ini akan membutuhkan tempat yang sangat banyak teman-teman. Jadi kita memilih beberapa jenis ikan gapi yang mempunyai potensi untuk meningkatkan farm kita teman-teman. Jadi maksudnya begini, apabila kita salah dalam memilih jenis ikan gapi itu dampaknya kita tidak akan berkembang ya teman-teman ya. Jadi susah untuk berkembang dalam bisnis ikan gapi nih teman-teman ya. Jadi kalau kita memilih jenisnya tepat, kita akan mampu bersaing dengan breeder yang lain, bersaing secara positif ya, dan farm kita akan bisa berkembang dengan lebih pesat daripada kita memilihnya asal-asalan ya teman-teman. Jadi ini ada beberapa tips dari kami. Nah, seperti apa tipsnya? Simak terus videonya. Dukung channel kami dengan cara like, comment, subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya di sini ya teman-teman ya, agar kita lebih semangat membuat videonya ya teman-teman. Bagi yang sudah like, comment, share, dan subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin. Nah, jadi begini nih teman-teman nih. Jadi teman-teman breeder saya juga biasa menggunakan seseorang yang kita jadikan panutan ataupun pedoman buat kita melangkah budidaya ikan gapi ini. Biasanya kita mengikuti seseorang atau guru lah ya, atau siapapun itu dia ngomong A nih, misalkan nih teman-teman, kamu breeding ikan gapi jenis, misalkan nih, ini kita ambil salah satu jenis, tapi bukan bermaksud untuk menjatuhkan jenis itu ya teman-teman ya. Misalkan kita ambil contoh nih, ini hanya contoh ya. Kita ambil contoh, kamu breeding saja jenis apa ya, jenis redless. Nah, misalkan redless nih, ini hanya contoh ya, contoh jenis redless. Kenapa redless? Karena redless ini sangat laku sekali di pasaran. Jadi kamu breeding saja jenis ini, dan di saya ada redless yang bagus. Nah, gitu kan, bisa kamu dapatkan dari promo di farm saya, silahkan beli. Nah, yang seperti ini nih biasanya kita langsung beli ya teman-teman ya. Wah, redless ini ikannya mempunyai potensi jual yang bagus, terus kebetulan dikasih promo jenis itu. Nah, itu kalau menurut kami ini mohon maaf ya, bukan maksud menyinggung atau apapun, biasanya seperti itu tuh digunakan promosi untuk dari si breeder penjual itu untuk mengeluarkan ikannya dengan embel-embel embel-embel kalau ikan itu laris, dan nantinya saat kita breeding, kita kembangkan, kita budidayakan di tempat kita, bisa kita jual dengan cepat dan laris manis ya teman-teman ya. Jadi kalau menurut kami begini ya teman-teman, kalau teman-teman punya panutan ataupun punya breeder teman ataupun apa ya, mereka memberitahukan jenis A, B, C, D itu bagus teman-teman ya. Sebenarnya itu bagus, kita terima masukannya, jenisnya,
Terus kalau perlu kita tanya ya teman-teman ya, kita tanya kenapa jenis ini, kenapa jenis ini, kenapa jenis itu. Tapi nah ini yang penting nih, kalau di endingnya, di akhirnya pada akhirnya dia menawarkan sebuah paket promo jenis itu nih bagi breeder-breeder yang mau menambahkan koleksinya nih, saya sarankan nih teman-teman ya, saya sarankan untuk jangan langsung diterima mentah-mentah. Jenis itu kita beli, kita beli di tempat kita, lalu sesuai dengan omongan si orang tadi, kita kembangkan di tempat kita, yang ada malah susah jualnya. Susah jualnya teman-teman ya. Jadi kalau di Titan Guppy pun pernah mengalami hal yang seperti itu. Jadi kita terima mentah-mentah, kita terima masukannya, jenisnya, kita beli, kita breed, dan kurang berhasil ternyata teman-teman ya, kurang berhasil. Nah setelah kita melalui beberapa drama lika-liku pergapian ini ya teman-teman ya, jadi ternyata ada tips ini menurut versi dari Titan Guppy ya teman-teman ya, versi dari Titan Guppy ada tips untuk memilih jenis ikan guppy yang bagus untuk dibreed di tempat kita, di farm kita, itu yang nantinya pasti nih teman, bakalan prospek, jadi mempunyai potensi yang lebih bagus dan bisa mengembangkan farm kita ya. Farm kita kan berkembang karena nanti daya belinya adalah daya jualnya itu sangat bagus. Nah, bagaimana cara mengetahui jenis apa yang bagus untuk kita breed di farm kita teman-teman? Nah ini kita mau coba share ya teman-teman ya. Untuk yang kasus seperti tadi itu boleh kita, apabila disarankan oleh misalkan saya juga saya menyarankan A, B, C, D misalkan, itu teman-teman boleh terima, tapi jangan diterima mentah-mentah ya teman-teman ya, harus dipikir ulang. Nah caranya seperti ini, kita ada tips. Caranya adalah kita harus bijak memilih jenis yang akan kita masukkan ke farm kita apabila kita mempunyai lahan ataupun media yang terbatas teman-teman ya. Jadi kita harus mensortir jenisnya, jenis apakah yang akan kita breed. Dengan lahan sempit kita bisa memaksimalkan budidaya ikan guppy kita untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah ya teman-teman ya. Jadi caranya adalah, salah satunya adalah dengan melihat pasar gitu, bukan kita melihat pasar ikan ya. Jadi kita melihat gejolak pasar di ikan guppy ini, bisnis ikan guppy ini. Kita bisa melihatnya di online ya, online seperti contohnya di Facebook nih teman-teman nih. Kita ambil contoh satu di Facebook. Teman-teman bisa pantau, bisa lihat di Facebook. Caranya dengan mengikuti grup yang ada di Indonesia teman-teman ya. Kita yang main yang Indonesia aja dulu ya teman-teman ya. Yang lokal dulu, kita sampingan yang luar negerinya, kita lihat yang pasar lokalnya. Nah di situ, di pasar lokal itu, kita tugasnya adalah untuk menganalisa nih teman-teman, menganalisa. Jadi melihat-lihat saja, jangan keburu nafsu untuk beli ikan guppy-nya karena bagus ya teman-teman. Kecuali kalau teman-teman punya budget yang tidak terbatas, lahan yang tidak terbatas, bebas ya teman-teman ya. Itu kalau teman-teman punya budget sama lahan tidak terbatas, itu sekalian nggak beli guppy yang kualitas kontes, kalian ikut kontes dan bisa juara dan jadi suhu dalam waktu tempo yang sangat cepat. Jadi kalau teman-teman udah punya uang beli ikan, menang kontes, orang pasti manggil suhu. Simpel ya teman-teman ya. Jadi maksudnya begini nih, buat breeder yang mau berkembang, breeder yang sudah ngebreed ikan guppy-nya ini selama setahun, 2 tahun, yang sudah cukup lama ya. Jadi yang bukan pemula sekali ya, yang udah cukup lama breeding tapi masih stuck ya, jadi kurang berkembang, itu untuk memilih ikan guppy-nya adalah dengan memantau di pasar marketnya. Jadi di market ini permintaan itu akan selalu ada ya teman-teman. Di sini kita bagi jadi 2 golongan nih teman-teman. Jadi yang pertama itu market yang ikan guppy-nya sebenarnya jenisnya itu sudah lama, tapi permintaan akan selalu ada. Caranya gimana ngeliatnya? Kita lihat di Facebook jenis tertentu dan selalu dicek
inbox, cek di situ. Berarti cek itu teman-teman ya, itu adalah bisa dibilang itu adalah permintaan pasar ya teman-teman ya. Jadi oh ternyata jenis ini ada yang menanyakan, cek inbox gitu ya. Itu jenis ini mempunyai peluang untuk bisnisnya bagus nih. Nah, untuk di jual belinya bagus. Nah, ada lagi yang diiklankan lagi jenis lain. Ini ternyata nggak ada inbox. Nah, dari situ sebenarnya nih kita bisa mensortir. Oh, ternyata jenis ini yang ternyata adalah jenis lama, jenis ikan lama itu masih mempunyai daya beli yang bagus. Meskipun ikannya bukan, kita nggak ngomong ikan grade A ya teman-teman ya, kita nggak bahas ikan kontes. Jadi ini untuk breeder kelas menengah dan ke bawah ya teman-teman ya. Untuk breeder yang kelas kontes ada di channel lain. Di yang bahas kontes-kontes, kita mau membangun, mau mencoba untuk membangkitkan gairah breeder-breeder yang menengah ke bawah ya teman-teman ya. Ya, yang pemula dan yang baru berjalan setahun setengah gitu. Jadi untuk menyemangati teman-teman nih. Nah, caranya dengan seperti itu tadi, kita lihat pasarnya, permintaannya seperti apa, jenisnya apa, tidak perlu saya sebutkan ya, tidak perlu saya contohkan. Nah, teman-teman bisa lihat di Facebook, nanti teman-teman bisa menganalisa dan membuat kesimpulan sendiri nih. Oh, ternyata jenis ini jenis yang sudah lama dan ternyata permintaannya masih bagus dan bukan ikan kualitas grade A ya teman-teman ya, bukan kualitas grade A, dan ternyata daya belinya ada bagus. Siapa pembelinya? Pembelinya rata-rata ikan gapi itu juga breeder pemula ya teman-teman, dan juga breeder yang masih aktif dan sudah lama juga. Rata-rata pembelinya juga breeder, jadi jarang sekali ikan gapi ini dibeli oleh untuk aquascape. Nah, yang lain-lain ini biasanya kalau untuk aquascape nih orang belinya yang gapi yang di toko ikan hias itu ya teman-teman. Jadi ini beda. Jadi pembeli kita itu adalah breeder juga. Pasar kita breeder. Dan kita harus tahu dengan pasar breeder ini, dan nggak semua breeder bakal beli yang kualitas A juga. Itu ternyata yang laku, kita lihat misalkan AFR-nya nggak delta, cuman warnanya pekat, bagus, secara tampilan menarik, dan itu laku, banyak permintaan. Nah, itu saja yang kita beli teman-teman. Maksudnya seperti itu, kita beli, kita breed karena permintaan ikan ini ada, jadi daya belinya ada. Waktu kita breed di tempat kita, kita iklankan sekali dua kali, permintaan akan tetap dan selalu masuk teman-teman. Itu yang kita alami di Tanggapi ya teman-teman ya. Jadi dalam memilih jenis ikan gapi untuk breeder ya, untuk kita breeder di farm kita, itu menurut kami di Tanggapi adalah dengan cara seperti itu. Jadi melihat di pasar daya belinya itu ikan gapinya apa, meskipun udah lama ternyata permintaannya ada, nah itu kita beli, kita kembangkan. Itu di luar dari hobi ya. Kalau hobi gini nih teman-teman, kan kita suka ikan gapi ya teman-teman ya, jadi saya suka jenisnya ini, tapi ternyata ikan A ini nggak terlalu laku di pasaran, tapi kita suka dan kita breed. Nah, itu termasuk hobi, jadi di luar bisnis ya teman-teman, di luar bisnis yang tujuannya untuk meraih keuntungan ataupun cuan ya teman-teman ya. Jadi ini bedakan nih, jadi berdasarkan dengan apa yang kita suka dan apa yang kita mau. Jadi kita harus tahu tujuan kita ngebreed ikan gapi itu apa. Kalau tujuan kita untuk mendapatkan cuan, mendapatkan rupiah, ya kita lakukan prosedurnya seperti yang tadi itu. Kita harus melihat pasar, karena produk kita yang kita breed ini akan kita jual. Beda kalau dengan hobi. Hobi kalau kita pilih, kita suka, dan pasarnya permintaannya kurang bagus, ikan akan melimpah nanti. Ngebreed di tempat kita melimpah, tapi ikan akan susah untuk dikeluarkan. Nah, itu masalah. Ya, jadi teman-teman harus pahamin ini ya.
Jadi kadang-kadang saya nge-breed jenis apa, misalkan jenis A udah banyak, ini saya suka jenis ini bagus tapi dijual susah. Nah itu karena marketnya di pasarnya itu kurang ya teman-teman. Jadi kalau kita tujuannya untuk bisnis didikan gapinya, kita harus melihat pasar. Nah itu untuk yang tadi pertama adalah jenis yang sudah lama tapi masih eksis. Nah itu ya teman-teman. Untuk yang kedua itu adalah jenis ikan gapi yang booming, yang tren ya teman-teman. Jadi setiap saat, setiap waktu itu pasti akan ada tren baru, gapi jenis baru. Nah kita bisa ambil contoh untuk jenis gapi yang lagi tren, yang lagi booming, misalkan gapi Meta Snack Skin Blue Tail ya teman-teman ya. Yang ini gapi jenis ini permintaannya di pasar dan di market gapi ini masih sangat kuat sekali ya teman-teman ya. Masih cukup kuat, permintaannya cukup banyak, dan harganya juga masih lumayan ya teman-teman ya, masih cukup bagus. Nah untuk jenis ini, jenis-jenis gapi yang tren ini bisa kita breed di tempat kita itu karena untuk mengikuti tren, karena tren ini biasanya sangat cepat laku ya teman-teman ya. Kalau kita breed cepat laku. Tapi jenis ini apabila nantinya semua orang udah punya, semua orang pasti beli ya, kita breed terus semua orang punya, dan nantinya akan kurang laku. Nah itu biasa terjadi ya teman-teman ya. Tapi sebagai breeder ikan gapi disarankan juga untuk mempunyai gapi jenis yang lagi ngehits, lagi tren ya teman-teman ya. Itu sangat bagus sekali karena permintaannya, daya belinya itu pasti akan sangat bagus. Nah ini adalah dua cara cerdas untuk bagi breeder-breeder untuk memilih jenis apa yang akan kita breed dan kita kembangkan di farm kita teman-teman. Alasannya jelas karena memiliki pasar ataupun potensi daya jual yang bagus ya teman-teman ya. Karena tujuan kita adalah cuan. Untuk gapi yang ngetren ini itu kami juga pernah mengalaminya di zaman boomingnya HB Blue ya teman-teman ya. HB Blue itu zaman boomingnya juga keren sekali, ikannya ekornya delta, warna birunya menarik sekali, booming, semua orang ngebreed, semua orang jualan. Dan sekarang kita tahu sendiri harga HB Blue, penjualan ikan HB Blue cukup tenggelam ya teman-teman ya, cukup turun sekali karena HB Blue ini udah menjadi hampir di semua tempat ada. Itu karena hukum pasar ya, jadi karena terlalu banyak stoknya nantinya akan jatuh. Tapi pada saat booming, pada saat si ikan ini tren, kita wajib untuk memilikinya dan budidaya ikan gapi tersebut karena daya belinya tadi itu teman-teman itu masih bagus. Nah itu tadi adalah cara yang digunakan di hutan gapi untuk memilih ikan gapi yang nantinya akan berpengaruh pada kesuksesan budidaya ikan gapi kita teman-teman ya. Sekian dulu info dari kami, video dari kami. Semoga bermanfaat, semoga menghibur, semoga bisa menambah wawasan teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, tidak bermaksud untuk menyinggung ataupun menjatuhkan orang lain ya teman-teman ya. Ini hanya sekedar share saja pengalaman yang terjadi pada kami di hutan gapi. Mohon maaf sebelumnya ya, ambil sisi baiknya saja, yang buruk-buruknya dibuang jauh-jauh teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekian dulu video dari kami, sampai jumpa.